Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kali ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan terkait poster metabolik dan juga poster terkait pangan lokal Banten. Kedua metabolik akan disampaikan oleh Saudari Junita. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih, Mak. Jadi di sini saya akan menjelaskan poster yang berjudul metabolomik serta metabolik. Jadi metabolomik itu merupakan analisis komprehensif dari keseluruhan metabolisme pada kondisi tertentu. Jadi metabolomik ini berasal dari dua kata. Yang pertama metalomics yang artinya pengukuran. Yang kedua itu berasal dari kata metabolite atau metabolit, yaitu suatu produk hasil metabolisme. Metabolit ini sendiri terdiri dari dua jenis. Yang pertama primer, yang contohnya adalah karbohidrat. Yang kedua adalah metabolit sekunder, contohnya adalah terpenoid dan flavonoid. Jadi inti dari si metabolomix ini itu adalah ingin menganalisis seluruh komponen dalam suatu sampel secara keseluruhan dalam satu waktu pengukuran. Contohnya kan ada pada jeruk. Kita tahu kalau jeruk itu banyak mengandung vitamin C. Tapi si jeruk ini tuh bukan hanya terdiri atas komponen vitamin C ini aja. Jadi dia terdiri atas berbagai macam komponen lain. Jadi hal tersebut itu harus dianalisis secara keseluruhannya. Nah, terus juga bagaimana caranya untuk menghasilkan pangan fungsional yang efektif dan dapat diterangkan atau dianalisis secara kompleks atau holistik. Dan saat menganalisis itu tidak salah gitu. Salah satunya itu adalah dengan cara pendekatan metabolomix ini. Jadi pada dasarnya secara singkat tahapan metabolomix itu yang pertama sampel ke dalam bidang pangan, yaitu mungkin bahan pangan yang berbentuk padatan itu diekstraksi. Setelah diekstraksi dilakukan separasi atau pemisahan. Setelah dilakukan pemisahan, lalu dalam proses ini itu dilakukan pendeteksian. Setelah pendeteksian, lalu dilakukan identifikasi komponen. Setelah komponen sudah diidentifikasi, diketahui apa aja komponen dalamnya, lalu dilakukan lalu proses selanjutnya adalah kualifikasi. Jadi teknologi metabolomix itu salah satunya ada UPLC, HPLC, dan STIR, UCCS. Terus aplikasi metabolomik dalam bahan pangan, yaitu yang pertama sebagai alat analisis untuk pengendalian mutu. Jadi bisa digunakan sebagai mengontrol kualitas. Contohnya untuk mengetahui waktu penyimpanan suatu bahan pangan, misalnya pangan lokal, misalnya untuk mengetahui waktu penyimpanan talas beneng atau tepung talas beneng. Jadi pada intinya itu untuk melihat aktivitas yang ada di dalam yang ada di dalam sampel atau bahan pangan tersebut yang akan dianalisis. Contoh alat yang bisa digunakan itu yang pertama adalah STIR dan yang kedua adalah kromatografi. Yang kedua itu fungsinya untuk mengoptimalkan proses produk pangan fungsional melalui sidik jari. Nah, yang ketiga adalah untuk analisis senyawa bioaktif. Jadi itu tuh untuk mengetahui senyawa aktif atau komponen aktif yang ada dalam sampel atau bahan yang akan kita analisis. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rera. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang metabolomik. Metabolomik adalah studi ilmiah tentang proses kimia yang melibatkan metabolit, substrat molekul kecil, zat, dan produk metabolisme. Secara khusus, metabolomik adalah studi sistematis tentang sidik jari kimiawi unik yang ditinggalkan oleh proses seluler tertentu. Studi tentang profil metabolit molekul kecilnya. Metabolom merupakan kumpulan lengkap metabolit dalam sel biologis, jaringan, organ, atau organisme yang merupakan produk akhir dari proses seluler.
Data ekspresi gen mRNA dan analisis proteomik mengungkapkan sekumpulan produk gen yang diproduksi di dalam sel, data yang mewakili satu aspek fungsi seluler. Sebaliknya, proses metabolik dapat memberikan gambaran singkat fisiologi sel itu, dan dengan demikian metabolomik menyediakan pembacaan fungsional dari keadaan fisiologis langsung dari suatu organisme. Salah satu tantangan biologi sistem dan genomik fungsional adalah mengintegrasikan informasi genomik, transkriptomik, proteomik, dan metabolomik untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang biologi seluler. Kesimpulan dari materi metabolomik yaitu mampu membuka kemungkinan identifikasi baru bio dan penanda kimia. Lalu sebagai model perayaan validasi dapat digunakan untuk memprediksi aktivitas biologis dari sampel yang baru. Lalu studi komprehensif tentang mode tindakan, dan yang terakhir yaitu toksisitas sampel dapat dideteksi lebih awal. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Julita dan juga Saudari Rera. Selanjutnya adalah presentasi mengenai poster terkait pangan lokal yang ada di Provinsi Banten yang akan dipresentasikan oleh Saudari Livia Satar dan juga Fatmawati. Kepada Saudari Livia Satar dipersilakan. Baik, terima kasih Saudari Fatma. Selanjutnya ada poster tentang kekayaan pangan lokal Indonesia di Provinsi Banten. Pangan lokal adalah pangan yang diproduksi dan dikembangkan sesuai dengan potensi dari sumber daya wilayah dan budaya setempat. Oleh karenanya, jenis, jumlah, dan kualitas produk pangan lokal akan sangat tergantung pada kondisi spesifik yang ada pada wilayah tersebut. Kondisi ini bukan hanya pada kesesuaian lahan, sifat tanah, iklim, dan aspek budidaya yang mempengaruhi, tetapi juga kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat tersebut. Pangan lokal adalah pangan yang diproduksi setempat untuk tujuan ekonomi dan atau konsumsi. Pangan fungsional adalah makanan dari bahan pangan yang dapat memberikan manfaat tambahan di samping fungsi sebagai gizi dasar pangan tersebut. Dan Banten memiliki produk pertanian dan perkebunan unggulan seperti melinjo, durian, manggis, padi, palawija, kelapa, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada let your food be your medicine. Artinya yaitu makanan untuk kesehatan tertentu yang digunakan untuk pangan fungsional, pangan farmasi, pangan perancang, pangan fitokimia, asetika pangan, pangan kesehatan, pangan alami, dan pangan real. Selanjutnya ada fungsi dasar pangan fungsional. Fungsi dasar pangan fungsional itu sendiri dibagi menjadi 3, yaitu sensori. Sensori adalah warna dan penampilannya yang sangat menarik dan cita rasa yang enak. Selanjutnya ada bernilai gizi tinggi. Jadi bahan pangan yang haruslah bernilai gizi tinggi untuk kesehatan tubuh. Yang ketiga ada fisiologis. Maksudnya yaitu memberi pengaruh yang menguntungkan bagi tubuh manusia. Nah, selanjutnya ada terkait kekayaan pangan lokal Banten. Yang pertama adalah pisang. Pisang ini memiliki nama latin Musa paradisicea L yang masuk ke dalam kelompok Horticultura. Pisang masuk ke dalam iklim tropis. Pisang juga dapat dikonsumsi dengan cara dimakan segar, diolah menjadi produk, atau dapat dijadikan sebagai bahan baku tepung dan juga produk siap santap seperti tepung pisang ikan, sawut instan, pur, selai, dan juga dodol. Kandungan gizi dan manfaat pisang yang antara lain seperti vitamin dan mineral yang lengkap dan memiliki mineral yang tinggi dan dapat menghasilkan energi secara cepat. Pisang dapat dijadikan sebagai pangan fungsional karena mengandung energi, karbohidrat, kadar pati, kandungan serat, pangan, dan juga kandungan gula. Nah, selain pisang, ada juga garut. Garut ini masuk ke dalam kelompok aneka umbi.
dengan produktivitas 25 hingga 30 ton per hektar. Garut ini masuk ke dalam agroklimat ladang, tanaman agroprofesi, cocok ditanam di bawah naungan. Garut dapat dikonsumsi dengan cara direbus, dikukus, dan dibuat emping. Sebagian besar dapat dijadikan sebagai bahan baku pati dan juga tepung dalam berbagai pembuatan aneka kue. Garut memiliki kandungan gizi seperti Cu, Fe, Mn, P, Mg, Zn, K, dan juga Se. Garut mengandung vitamin B kompleks, vitamin C, dan juga serat pangan, bebas gluten, dan juga memiliki indeks glikemik yang rendah. Nah, selain ada Garut, di sini juga ada Sukun. Sukun termasuk ke dalam kelompok buah tinggi karbohidrat. Tumbuh di semua kondisi agroklimat dan produktivitasnya sebanyak 200 hingga 300 buah per pohon per musim. Sukun dapat dikonsumsi dengan cara digoreng, dikukus, atau juga dengan cara dibuat keripik dan juga stik. Sukun dapat dijadikan sebagai bahan baku tepung dalam pembuatan kue. Sukun dapat mengandung mineral seperti Ca, P, Fe, dan juga vitamin B seperti B1, B2, dan juga vitamin C. Sukun ini mengandung indeks glikemik yang rendah. Nah, dalam 100 gram berat sukun basah mengandung karbohidrat sebanyak 35,5%, protein 0,1%, lemak 0,2%, abu 1,21%, fosfor 5,5%, kalsium 0,21%, besinya sebanyak 0,0026%, kadar air 61,8%, dan juga mengandung serat sebanyak 2%. Selanjutnya ada labu kuning. Labu kuning ini masuk ke dalam kelompok aneka umbi. Labu kuning ini memiliki produktivitas sebanyak 428.197 ton. Pada umumnya, labu kuning dikonsumsi dengan cara dipotong dan dikonsumsi dengan cara dikukus, atau juga dapat dengan cara digoreng dan dimanfaatkan untuk membuat kue tradisional. Labu kuning memiliki kandungan gizi yang cukup banyak pada pati dan juga serat, mengandung komponen vitamin A, vitamin C, dan juga vitamin E yang cukup tinggi. Labu kuning memiliki komposisi kalium yang cukup baik. Nah, labu kuning ini mengandung karotenoid, antioksidan sebesar 6765,88 ppm, dan juga beta karoten dan juga kromium. Dan selanjutnya adalah gayong. Gayong ini masuk ke dalam aneka umbi. Dapat tumbuh pada semua agroklimat. Produktivitasnya sebesar 40 hingga 80 ton per hektar. Gayong dapat dikonsumsi dengan cara direbus, dibakar, digunakan dalam campuran sayur. Gayong juga dapat dijadikan sebagai bahan baku pati dalam pembuatan kue. Gayong ini memiliki kandungan gizi selain pati yang sangat besar dalam kandungan gizi utamanya, terdapat juga mineral penting yang seperti zat besi, kalsium, dan juga fosfor. Pati gayong mudah dicerna sehingga sering digunakan sebagai makanan orang sakit ataupun makanan pada formula bayi. Nah, yang selanjutnya adalah ubi jalar. Ubi jalar ini masuk ke dalam aneka umbi. Produktivitasnya sebesar 160,53 kuintal per hektar. Ubi jalar dikonsumsi dengan cara dikukus, direbus, digoreng. Selain itu juga dapat dijadikan sebagai bahan baku tepung dan juga pembuatan kue. Nah, ubi jalar ini mengandung beta karoten pada ubi jalar kuning dan antosianin pada ubi jalar ungu yang bermanfaat sebagai antioksidan yang bermanfaat untuk kesehatan. Nah, ubi jalar ini memiliki tinggi serat sehingga baik untuk kesehatan. Di dalam 200 gram ubi jalar rebus yang berwarna kuning mengandung beta karoten sekitar 5.400 mikrogram atau setara dengan 900 retinol ekuivalen Re. Jadi kesimpulan dari poster kekayaan pangan lokal Indonesia di Provinsi Banten ini, Provinsi Banten memiliki kekayaan pangan lokal yang pertama ada pisang, Garut, sukun, labu kuning, gayong, dan juga ubi jalar. Dan salah satu pangan lokal yang sangat terkenal yaitu talas beneng. Sekian presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.